Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah sinyal dan sistem. Sebelumnya adalah tentang FFT, Fast Fourier Transform, atau DFT, Discrete Fourier Transform. Nah, jadi bagaimana penerapannya pada suatu software? Kita menggunakan software MATLAB ya. Jadi misalkan ada suatu sinyal dengan rumus seperti ini ya. Kita copy dulu. Gambar sinyalnya itu adalah seperti ini ya. Ya, ini gambarnya. Jadi rumusnya adalah 2 sin Y sama dengan 1 kali amplitudenya 1 sin 2pi Ft. F-nya 40 Hz ya. Atau sin 40 kali 2 80 sin 80 T ya. Omeganya 80 ya. Y sin 2pi Ft. F-nya 40. Oke, habis itu kita FFT kan. Nah, ini ada rumusnya. NFFT itu adalah N itu adalah jumlah data, FFT adalah data FFT 50. Y sama dengan FFT Y, NFFT. Y itu apa? Y itu adalah sinyal yang mau di FFT-kan. Ini sinyal yang mau di FFT-kan. NFFT adalah jumlah data yang akan di FFT-kan. Ya, jumlah data yang dihasilkan dari FFT ya. Y sama dengan magnitude absolute Y. Nah, F adalah 0 sampai frekuensi sampling ya. Jadi frekuensi sampling itu sangat dibutuhkan karena mempengaruhi jumlah datanya. Nah, pada suatu alat pasti suatu sinyal itu tidak bisa diambil seluruhnya, pasti disampling. Ya, tergantung dari prosesor alatnya itu, frekuensi samplingnya berapa. Kalau pada program yang kita buat ini ada frekuensi samplingnya ada 500. 0 frekuensi sampling bagi NFFT sampai ya ini frekuensi sampling kali bagi NFT kali NFT minus 1 ya. Jadi hasilnya adalah 0 sampai frekuensi samplingnya 500. Ini ya, kita mau membuat suatu titik dari 0 sampai 500 sampai frekuensi samplingnya. Ini adalah hasilnya, akan ditemukan F-nya 40. Jadi ini kiri dan kanan. Yang kanan itu adalah cerminan dari kiri. Nah, jadi dibagi dua aja. Tengah-tengahnya 250. Yang kanan diabaikan. Kita pakai yang kiri, F-nya 40. Berarti sesuai dengan frekuensinya. Frekuensinya adalah 40. Nah, gitu ya. Terus NFFT minimal itu adalah frekuensi sampling kali F. F itu adalah frekuensi sinyal. Frekuensi sinyal tadi 40. 500 bagi 40 adalah 12,5. Tapi masalahnya kita menggunakan FFT itu karena kita tidak tahu frekuensi sinyalnya itu berapa. Ya, jadi NFFT-nya kita perkirakan saja ya. NFFT-nya kita perkirakan saja. Semakin banyak nilai NFFT-nya, semakin bagus hasil sinyalnya. Nah, kita ganti NFFT-nya menjadi 500. Dengan program yang sama akan dihasilkan seperti ini ya. Lebih detail hasilnya ya. F-nya ketemu 40 ya. Sama. Tapi lebih detail sinyalnya ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa F-nya 40. Tapi Y-nya itu 75. Padahal Y itu amplitudo. Amplitudonya sinyal berapa? Amplitudo sinyal adalah 1 di sini ya. 1 kali A sin 2PFT. A-nya ini berarti 1. Ini dari hasil adalah Y-nya adalah 75. Berarti kurang tepat untuk amplitudonya. Tapi frekuensi sinyalnya sudah tepat. Tapi memang kebanyakan untuk sinyalnya itu FFT itu untuk mencari frekuensi sinyal bukan amplitudo sinyal. Jadi kalaupun sudah ketemu frekuensinya 40 ya sudah bagus. Tapi kalau kita mau mencari amplitudonya juga ya boleh juga ya gitu. Jadi untuk mencari amplitudo kita harus menyesuaikan data NFFT sesuai dengan kelipatan 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 18, 256, 512 dan 1024 ya. 1024. Nah, kita pilih 512. 512 itu dapat dari mana? Dapat dari data Y-nya ya. Y-nya adalah 251 ya. Y-nya itu 251 data.
Maka kita pilih yang atasnya. 251 berarti itu 256. Atau bisa juga kita tingkatkan lagi 2 kali 4-nya 512 atau 1024 ya, semakin detail semakin baik. Tapi bisa juga dengan satu tingkat di atasnya. Nah, misalkan ini ya. Nah, kita running. Nah, aduh. Oh, ini belum, kita enter. Ini hasilnya sudah sesuai dengan aslinya. X-nya ketemu 40, frekuensinya ketemu 40 Hz, Y-nya ketemu 0,99 atau 1 ya. Berarti sudah sesuai dengan data. Y sama dengan sin 2pi Ft, amplitudenya 1, F-nya 40 ya. F-nya 40. Coba kita buat lagi dengan kalau NFFT-nya 256. NFFT 256. Ya. Kurang tepat untuk nah ini kalau X-nya sudah ketemu 39,06 mendekati 40, tapi Y-nya 0,7 masihan ya. Jadi kita udah adik aja ya. Nah, gitu. Nah, terus atau bisa habis itu dipotong jadi 2, tapi nggak perlu juga nggak apa ya. Jadi kita ambil yang kiri aja, yang kanan nggak dipakai ya. Nah, kalau mau motong ya pakai ini, bawahnya ada ininya, Y mach 1 NFFT bagi 2 ya. Nah, kita langsung ke contoh selanjutnya saja. Jadi misalkan ada suatu sinyal amplitude 2 sin 2pi F1T, 2 kali sin 2pi 1T, Y1, Y2 adalah 0,5 sin 2pi 40T, F2-nya 40. Nah, ini sinyalnya 2 kali sin 2pi 1T tambah 0,5 kali sin 2pi F2-nya 40T. Maka dihasilkan sinyal seperti ini, kita FFT-kan. NFFT 512. Dengan rumus-rumus ini sama programnya sama semua ya. Programnya sama semua. Nah, Y itu adalah sinyal yang mau di FFT-kan ini ya. Y. Sinyal yang mau di FFT-kan. Nah, ini ya. Ya. Y ini ya. Atau kalau data dari alat mikro ya berarti alatnya itu Y-nya itu ya. Nah, oke. Akan ketemu sinyal seperti ini. Jadi frekuensi 1 Hz ketemu, amplitudenya 1,9, dan ini adalah 40 Hz juga ketemu, amplitudenya 0,5 ini ya, 0,5 ya. Jadi sudah tepat ya. Hasil frekuensi tepat 1 Hz sama 40 Hz, amplitudenya juga tepat 1,9 dan 2 dan ini 0,5 ya. Contoh 3, misalkan suatu sinyal F1 dan F2, F1 30, F2 145 ditambah sinyal noise. Nah, hasilnya seperti ini. Dari sini tidak kelihatan. Ini bukan sinyal sinus, tidak kelihatan. Tapi dengan FFT kita bisa mencari tahu, menfilter, mencari sinyal sinus yang asli, yang frekuensinya adalah 30 dan 145. Y-nya ini, ya Y-nya ini kita cari ya sama programnya ya. Y sama dengan FFT, Y kecil NFFT 512 ya. Ini adalah tambahan supaya digambar ketemu. Ya. Ini untuk membagi 2 ya. Sebenarnya ini saja. Oh, ini untuk membagi 2. Ya, sebenarnya ini aja sudah cukup ya. Akhirnya ketemu ini, bahwa ternyata dalam suatu sinyal seperti ini ada sinyal dengan frekuensi 30 Hz dan 145 Hz. Nah, berarti Y sama dengan misalkan ini 1,4 sin 2pi 30T
dan sinyal yang ini adalah Y sama dengan 1,8 sin 145 T 2B sama T ya. Mungkin itu. Jadi ini adalah aplikasi dari sinyal sinus ya, sinyal sinus yang di FFT kan, sinyal FFT yang sinyal aplikasi dari FFT. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.